Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Mustafa dengan NIM 192231109 akan mempresentasikan tentang analisis perbandingan penggunaan metode diet history pada 3 studi. Berikut adalah latar belakangnya. Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian epidemiologi nutrisi semakin menitik beratkan pada pola makanan keseluruhan daripada hanya asupan zat gizi tertentu. Pendekatan utama untuk menilai pola makan ini adalah melalui scoring kualitas diet atau diet quality score yang merangkum kualitas makanan secara keseluruhan, yaitu diet history. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan studi. Rumusan masalah adalah bagaimana metode pelaksanaan dan validasi kuesioner riwayat diet dalam mengukur asupan gizi pada tingkat studi tertentu. Dan yang kedua adalah bagaimana hasil pengolahan data diet history pada setiap studi dan apa perbedaan utama di antara ketiganya. Ketiga adalah apakah instrumen yang digunakan mampu secara akurat mengklasifikasi individu berdasarkan asupan gizi atau pola makannya. Selanjutnya adalah tujuan, yaitu mendeskripsikan perbandingan metodologi pengumpulan data diet history yang digunakan oleh ketiga studi tersebut. Yang kedua adalah menganalisis hasil-hasil utama yang diperoleh setiap studi, termasuk validitas pengukuran dan temuan asosiatif terkait diet. Yang ketiga adalah menyimpulkan kelebihan dan kekurangan masing-masing metode dan memberikan saran penggunaannya dalam penelitian gizi epidemiologi di masa depan. Berikut adalah metode pengumpulan data dari 3 pendekatan yang berbeda. Kesimpulannya adalah meskipun sama-sama menggunakan alat berbasis diet history, setiap penelitian berbeda dalam bentuk pengumpulan dan populasi serta analisis datanya. Yang pertama adalah memodifikasi DHQ dan menerjemahkan ke bahasa Farsi. Yang kedua adalah survei potong lintang pada 423 pegawai pemerintah lokal di Jepang, yaitu menggunakan BDHQ, yaitu kuesioner tingkat yang diisi sendiri untuk menaksir asupan gizi selama sebulan sebelumnya. Yang ketiga adalah menggunakan BDHQ dan MDHQ daring dan kertas pada 222 responden Jepang menggunakan rekaman diet tertimbang 4 hari sebagai standar referensi. Berikutnya adalah analisis dan validitas data pendekatan statik, yaitu pada pertama validasi DHQ, yaitu dengan konvensi korelasi Spearman antara DHQ dan 24 jam recall. Yang kedua adalah menggabungkan pengolahan data diet dan analisis epidemiologi, mengkategorikan asupan makanan ke dalam 3 tingkat, yaitu rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan tertil. Yang ketiga adalah validasi relatif BDHQ dan MDHQ dengan membandingkan skor kualitas diet. Selanjutnya adalah hasil utama setiap studi validitas dan asosiasi diet. Kesimpulannya adalah ketiga studi ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana kuesioner riwayat diet dapat digunakan untuk memahami pola makan dan dampaknya terhadap kesehatan. Berikut adalah perbandingan metode dan temuan konteks dan populasi, yaitu ketiga studi menekankan pentingnya validasi konteks penggunaan instrumen history, menggunakan wawancara langsung DHQ dengan metode validitas, yaitu memanfaatkan kuesioner mandiri BDHQ untuk survei populasi pekerjaan, membandingkan 2 pendekatan DHQ berbasis laporan mandiri menggunakan catatan diet tertimbang sebagai perujuk. Yang selanjutnya adalah efektivitas DHQ dan MDHQ atau MDHQ sebagai alat penelitian nutrisi, yaitu secara umum meskipun epidemiologi berbeda, ketiga studi menunjukkan keampuhan relatif sebagai alat penelitian nutrisi. Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu ketiga artikel menyajikan evaluasi metodologis yang mendalam mengenai kuesioner riwayat diet, menunjukkan bahwa DHQ diadaptasi untuk masyarakat Iran cukup valid dalam menilai sebagian besar asupan gizi dan nutrisi, menemukan bahwa asupan telur yang rendah pada pria dan wanita dan asupan sayuran yang rendah pada wanita berhubungan dengan peningkatan odds depresi, menegaskan peran asupan kelompok makanan tertentu dalam kesehatan mental, membandingkan 2 format kuesioner dan menemukan bahwa keduanya mampu secara baik mengurutkan individu berdasarkan skor kualitas diet
serta cukup tepat untuk skor AMET. Ketiga studi tersebut memperlihatkan bahwa kuesioner riwayat diet adalah instrumen berguna dalam penelitian nutrisi epidemiologi asal terdapat evaluasi validitas yang memadai dan penyesuaian terhadap konteks lokal. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.